di hari kemerdekaan kemarin. Oh, mesra benar. Itu kan harus juga dipahami. Sebelahnya Presiden Prabowo karena tidak ada ibu negara. Sehingga kemudian di sini harus ada mantan presiden. Di sebelah kiri ada wakil presiden. Protokolernya seperti itu. Beda hal kalau kemudian SBY hadir, Megawati hadir. Oh, mereka nggak hadir ya? Kan nggak hadir. Nah ini kan kalau dalam politik ada celah momentum pasti dimanfaatkan, dan itu betul-betul dimanfaatkan keluar Jokowi dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sepertinya ada clip on di sini, entah gelinting kemana nggak tahu ya. Oh gitu ya. Oke ini. Oh, enggak, yang tadi ada putih di sini. Oh, mungkin bisa dicari nanti. Bukan. Udah nggak apa-apa, mungkin tadi ada. Oke teman-teman, jadi saya ingin meneruskan apa yang dikemukakan oleh Bang Muhammad Hatta Taliwang. Begini, Jenderal Soeharto ya pada tahun 1966 itu belum jadi presiden. Oke? Nah, di sini bedanya dengan Prabowo Subianto. Oke, selamat datang Dr. Fuad Bawazir. Ya. Salam. Baik, saya lanjutkan. Jadi momentum Prabowo dengan Presiden Soeharto agak beda ya. Nah, Prabowo bisa dibilang jadi tentara itu sekitar 25 tahun ya, dari 1974 sampai 1999 ditambah 4 tahun menjadi taruna, jadi hampir sekitar 30 tahun. Nah, tapi juga beliau menjadi sipil cukup lama, artinya hampir imbang nih ya. Nah, di sini beda karakter Jenderal Soeharto dengan Jenderal Prabowo. Jenderal Soeharto pada saat diberikan mandat melalui Super Semar ya, tanggal 12 dia sudah berani membubarkan PKI. Oh, hanya satu hari. Oke. Kemudian 1 pekan berikutnya dia sudah berani nangkapi menteri-menteri Soekarno. Jadi ada 15 menteri, satunya lagi Ruslan Abdul Ghani kemudian dibatalkan. Jadi 14 menteri. 14 menteri itu yang terafiliasi dengan PKI, kemudian yang masih terpengaruh oleh kekuatan Bung Karno, dan yang korup seperti Gubernur Bank Sentral Yusuf Muda Dalam itu. Jadi risiko berani betul diambil oleh Jenderal Soeharto. Ini agak beda dengan kondisi Presiden Prabowo. Nah, jadi teman-teman, dinamika hubungan antara Prabowo dengan Jokowi ini itu mengalami pasang surut. Prabowo membantu Jokowi dari Solo ke Jakarta. Oke? Ya. Kemudian dalam perjalanan 2,5 tahun kemudian mereka harus bertarung 2 kali bertarung melalui Pilpres, dan yang terakhir 2019 adalah dinamika politik yang mencengangkan dari sisi ilmu politik ketika akhirnya Prabowo mau bergabung dengan Jokowi.
Ini kan banyak di antara teman-teman marah kepada Prabowo. Lu berkhianat loh. Nah, kan kira-kira gitu. Ini kan cara berpikir teman-teman aktivis. Sementara Prabowo cara berpikir politisi. Bagaimana menggapai kekuasaan dengan cara seperti itu. Nah, dalam perjalanan ini tentu saja ada dinamika. Makanya kemarin tadi kan disinggung bagaimana dengan foto, ya, foto 3 orang itu di hari kemerdekaan kemarin. Oh, mesra bener. Itu kan harus juga dipahami. Sebelahnya Presiden Prabowo karena tidak ada ibu negara, sehingga kemudian di sini harus ada mantan presiden. Di sebelah kiri ada wakil presiden. Protokolernya seperti itu. Beda hal kalau kemudian SBY hadir, Megawati hadir. Oh, mereka nggak hadir ya? Kan nggak hadir. Nah, ini kan kalau dalam politik ada celah momentum pasti dimanfaatkan, dan itu betul-betul dimanfaatkan Jokowi dan keluarganya. Kan kalau dilihat gitu sepertinya dikuasai ya, publik marah dengan cara tampilan seperti itu. Nah, saya kira nggak bisa begitu. Saya harus juga mencerahkan kepada publik. Ini demi persatuan nasional. Kita sedang merayakan hari kemerdekaan. Sebentar, jadi di dalam soal duduk itu sebentar. Saya gatal juga. Boleh nggak Didit sebagai anak Prabowo duduk di sebelahnya? Bukan wapres. Tidak boleh. Oh, nggak boleh. Tidak boleh. Itu protokoler kenegaraan. Oke? Nah, di dalam politik itu lebih rumit ketimbang kita membicarakan gestur. Saya bukan ahli gestur, saya ilmuwan politik. Politik itu berdekatan, itu belum tentu setuju, belum tentu sepakat, belum tentu berdamai. Dalamnya laut bisa diukur, tapi di dalam hati politikus nggak bisa diukur. Itu sedang berkecamuk di kepalanya Prabowo, berkecamuk pula di kepalanya Jokowi, apalagi hatinya. Jadi saya kadang-kadang tertawa aja kalau kemudian publik terlalu marah dan segala macam. Nanti saya dibilang penjilat lah segala macam. Itu repot. Karena di dalam politik itu bicara adalah hipotesis, bukan bicara seperti hukum benar salah, tidak. Tapi berbagai kemungkinan. Hipotesis itu bukan kesimpulan, bukan kesimpulan aktual. Nah, persoalannya di dalam politik itu susah membuat sebuah kesimpulan. Siang ini kita bicara, besok pagi udah lain. Nanti saya dibilang itu pengamat ngarang tuh kan, prediksinya nggak tepat. Dia nggak ngerti soal ruang dan waktu di dalam politik. Sore ini ada pertemuan, malam ini ada pertemuan, maka di situ ada negosiasi, ada komunikasi, ada konsensus, berbeda-beda. Makanya kadang-kadang saya nggak mau nanggapi, nggak level. Kenapa? Karena nggak sampai nih ilmunya, ilmu netizen dengan segala kebenaran firmannya itu kan. Nah, teman-teman, begini, ini bicara akhirnya sumber daya alam. Ini pasal 33. Saya melihat salah satu yang concern saya amati adalah Satgas PKH, penertiban kawasan hutan. Karena itu yang dilawan adalah oligarki. Yang dilawan adalah oligarki dengan kroni-kroninya yang ada di pusat kekuasaan. Inilah mukanya tadi seperti Dr. Hatta Taliwang kemukakan, ini tidak mudah melawan orang yang berkuasa 10 tahun. Ini baru hampir 2 tahun melawan 10 tahun, nggak mungkin, nonsen. Jadi betul-betul butuh strategi. Nah, teman-teman, salah satu yang mesti kita dukung dari Presiden Prabowo itu pembentukan Satgas PKH, dan ini betul-betul berbenturan dengan rejim lama.
10 tahun era Jokowi, oligarki itu kipas-kipas, dan sekarang mereka tidak nyaman dengan kondisi Presiden Prabowo yang tidak merangkul mereka. Maka kalau kita lihat ya teman-teman, ada upaya dari kelompok atau institusi tertentu, entah itu oknum ya begitu, yang berusaha melindungi kroni-kroninya. Melindungi kroninya dengan cara apa? Upaya melemahkan, membekukan, hingga membubarkan Satgas PKH ini. Ini bahaya loh. Nah, inilah yang kemudian dalam konflik Juli Agustus kemarin itu terungkap. Jadi kalau saya selalu membaca begini, kemarin Presiden Prabowo pada saat pidato kenegaraan 14 Agustus, saya betul-betul cermati kata-katanya. Lalu kemarin kalau kita lihat kecenderungannya seperti apa, Presiden Prabowo nggak mau kesannya didikte oleh siapapun, termasuk oleh kita. Punya cara sendiri, cara dadakan. Karena saya membacanya begini, tahun 96, saya tentu sebagai jurnalis bidang politik dan militer, saya amati apa yang dilakukan Prabowo ketika menjadi Komandan Jenderal Kopassus. Mengamati peristiwa dari kunjungan tamu negara ke Indonesia, sampailah pecah peristiwa 27 Juli 1996. Jadi sesuatu yang sudah diperkirakan termasuk oleh Prabowo itu. Dari mulai apa? Dari mulai cara merekrut pendidikan Kopassus yang berubah-berubah. Saya ngikuti semuanya, kebijakan-kebijakan pimpinan-pimpinan militer itu seperti apa, maksudnya apa, untuk apa, saya petakan. Oh iya, terbukti ini. Jadi begitu peristiwa 96, oh akan ada peristiwa begini. Nah, teman-teman, ini juga sama sekarang. Ada upaya melindungi kelompok atau kroni internal. Jadi penindakan dan penegakan hukum yang dilakukan Satgas PKH ini itu menghajar teman-temannya yang ada di institusi-institusi. Jadi ini kayak seperti adu cepat begitu. Adu cepat. Nah, sehingga muncul dorongan melakukan intervensi untuk melindungi pihak-pihak tertentu dan kelompok tertentu, kroni atau kolega yang terdampak pada Satgas PKH. Ini pertarungan besar teman-teman yang memang tidak terlihat, tapi saya coba menguraikan itu. Saya coba dalam beberapa hari terakhir soal demo-demo ini saya amati betul. Isunya apa? Tema-temanya apa? Ini tema utama atau tema sampingan? Itu saya baca betul. Kok ini batal secara mendadak serentak? Oh berarti ada dirijen, ada yang mengorkestrasi. Nanti sulit memang dicerna oleh orang-orang yang tidak menyelami ilmu politik, ilmu intelijen. Nah, kemudian juga kan memang ada resistensi terhadap Satgas PKH. Teman-teman, kalau kita lihat ya, upaya membubarkan Satgas ini kentara betul menurut saya. Dan itu bekerja sama celakanya dengan oknum-oknum di parlemen.
oknum-oknum di parlemen untuk mendelegitimasi. Sama dulu upaya mendelegitimasi Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan seperti menangkapi menteri-menteri. Nah, ini problem ya, sama dengan 14 menteri era Presiden Soeharto yang mundur. Nah, Presiden Prabowo sekarang sedang memikirkan itu. Kalau tidak dipecat, dia mundur, kesannya beda loh. Kalau ini mundur, itu ada kesan mendelegitimasi kekuasaan Presiden Prabowo. Tapi kalau memecat langsung, ya itu juga ada konsekuensinya. Karena itu memang harus ditata terlebih dahulu, yaitu apa? Perubahan reshuffle di elit militer dan elit kepolisian serta kejaksaan. Itu dulu. Baru yang lain. Jadi tidak bisa serta-merta, karena orang dengan background militer itu mendahulukan stabilitas nasional, dia hitung, apalagi di tengah krisis ekonomi. Nanti Bang Ofwat Bawazir akan kemukakan itu, dan krisis hukum. Maka ini Prabowo akan, menurut saya, dihukum dulu, penanganan hukum dulu, masuk politik baru ekonomi. Dari tiga itu, karena titik temu ketika krisis ekonomi bertemu krisis hukum dan krisis politik, peristiwanya sama dengan peristiwa tergulingnya Presiden Soekarno, tergulingnya Presiden Soeharto, dan juga tergulingnya Gus Dur. Seperti itu. Nah, itu tadi legal standing PKH itu sedang diupayakan untuk dijatuhkan. Ini kan situasi darurat. Kita kadang-kadang ya harus bisa memahami ini, ketika ada keputusan darurat itu harus kita pahami. Karena mau lakukan secara hukum, Bapak lihat kira-kira hukumnya. Sama dengan kasus kemarin, menggunakan Febri tapi dia nggak bersih. Tapi kalau ngelihat film-film mafia, kira-kira begini teman-teman, kita perlu bandit ketika kita harus menghadapi bandit. Bandit ini dipakai, kemudian mereka musnah, baru kita bisa. Harus seperti itu. Nah, sayangnya setelah Febri ini yang menjadi ketua pelaksana Satgas PKH dijebloskan, ini nggak ada ganti nih. Sayang. Nah, kemudian penggantinya belum bisa, makanya saya juga marah gitu. Lu ngapain lu semua? Ada jenderal-jenderal di situ, lu nggak kelihatan. Sekarang nggak ada laporan-laporannya, dan ini berhasil. Artinya Febri dipotong, mental yang lain turun. Itu yang harus dipahami teman-teman. Makanya saya bilang kadang-kadang, oke nih, Jaksa Agung saya harus kemukakan, ini tersandera nih, maka harus juga diganti. Kalau memang tidak ada dari aparat kejaksaan yang bisa menggantikan ST Burhanuddin, ya ambil aja dari sipil yang lain, tapi yang punya keberanian, atau sekalian dari militer. Misalnya Jaksa Agung Muda Pidana Militer naik situ untuk kondisi darurat. Jadi menghadapi situasi darurat ini memang harus dengan cara-cara darurat. Militer itu diciptakan untuk menghadapi situasi darurat. Jadi jangan juga terlalu cepat kita memvonis ini militerisasi, tidak. Nah, karena itu juga memang yang kita dorong adalah ya harusnya sipil diperkuat gitu loh. Jangan sipil. Jadi begini teman-teman, sipil juga genit gitu loh. Dia menarik-narik militer ke lingkungannya. Nggak sanggup tarik. Akhirnya kesimpulannya, oh militer masuk kemana-mana.
Kebetulan disertasi saya kan soal itu ya, soal hubungan sipil militer dalam konsolidasi demokrasi, studi kasus penempatan militer aktif di jabatan sipil. Dan ternyata di Indonesia polisinya lebih kuat daripada militer, masuk ke semua lembaga. Loh, kok ini gak ada yang protes gitu loh, padahal ini sipil bersenjata. Polisi itu lebih kuat ya, karena dia punya dua senjata, hukum dan senjata api. Makanya waktu itu bagi saya aneh ketika Presiden Prabowo seperti sumringah diberikan laporan SPPG polisi lebih banyak daripada tentara. Padahal tadinya enggak, yang ditugaskan tentara, kok tiba-tiba polisi bisa nyalip. Mudah bagi saya analisisnya. Polisi langsung berhubungan dengan sipil. Makanya saya bilang ini tinggal menunggu waktu saja, ini SPPG-nya pasti bermasalah, muncul. Jadi tugas saya memang mengingatkan kepada pemerintah, kepada negara, Pak, problemnya ini loh Pak, problemnya seperti ini nantinya. Ya, lagi-lagi Prabowo sangat berhati-hati sekali di dalam hal ini. Jadi yang seperti saya bilang, celah-celah itu dia menghitung betul celah-celah dari misalnya aktivitas. Ini kalau kita lihat ya teman-teman, dari beberapa survei ternyata ketika Saiful Mujani menempatkan PSI sampai 4%. Kemudian kemarin muncul survei nggak sampai tuh 2%. Akhirnya kan kita harus melihat siapa ya orang-orang ini, ada afiliasi dengan siapa sebelumnya ya, begitu kan. Akhirnya saya sekarang memberanikan diri, udahlah, saya juga mengamati hasil survei gitu. Harus ada yang ngamati juga hasil survei. Jadi saya bikin aja juga SGRC, Slamet Ginting Research Center, mengamati hasil riset-riset itu. Gitu. Iya, jadi supaya kemudian negara harus melihat hasil kajian-kajian ilmu pengetahuan. Saya background jurnalis, kemudian background akademisi. Sekarang ya tugas saya memang tidak membagus-baguskan pemerintah, enggak, justru mengingatkan supaya tidak terperosok. Saya berusaha objektif begitu. Ini plus minusnya seperti ini loh. Kalau Presiden Prabowo terlambat melakukan reshuffle kabinet, nggak ada waktu lagi. Yang saya khawatirkan karena usia beliau juga. Usia beliau ini, saya takut itu. Nah, apa iya penguasa lama tidak akan memanfaatkan celah-celah ini? Pasti. Karena itu menurut saya kadang-kadang ya teman-teman coba dipikirkan lebih dalam ketika mengkritik Prabowo dan menyuruh Prabowo turun. Berpikir nggak kalau Prabowo turun yang jatuh siapa? Yang jatuh siapa? Yang naik siapa? Itu kan juga harus dipikirkan. Karena beda teman-teman era pada saat Bung Karno dijatuhkan. Karena Bung Hatta sudah mundur tahun 1959. Sehingga kalau tidak ada Bung Karno, triumvirat yang naik. Ini kan enggak. Sekarang ada Wapres. Suka tidak suka, Wapres akan naik. Itu secara konstitusional. Nah, ini teman-teman, situasi ini juga tidak bisa dilihat dari hanya kacamata dalam negeri. Luar negeri hubungan internasional juga mantau. Ketika lebih untung eranya Jokowi, mereka juga nggak seneng dengan Prabowo. Sialan, gue jadi nggak untung nih dengan pergantian rejim. Itu juga harus dipikirkan. Makanya agak hati-hati membaca tekstur, membaca gestur, menganalisis politik. Nah, teman-teman,
sekarang menurut saya tangan kanannya Presiden Prabowo ini juga pasti akan diincar. Itu tadi Febri ya tangan kanan untuk melawan bandit dihajar. Maka ini nanti juga menurut saya Ketua PPATK pasti juga diincar. PPATK karena dia tahu nih uang-uang dari begundal-begundal ini pasti ditarget. Jadi jujur saya harus kemukakan, ini kan kontroversi pada saat KPK dilantik oleh presiden lama, sehingga tidak salah juga orang, ini politik nih persepsi juga kan. Kalau orang punya persepsi, KPK nggak bisa diandalkan oleh Presiden Prabowo karena masih bagian warisan lama. Sama juga dengan Kapolri nggak bisa diandalkan, warisan lama. Nggak salah. Nah KPK akhirnya jadi Komisi Pemberantasan Kepala Daerah. Kalau kita lihat sekarang ya sudah sekitar 16 kepala daerah yang ditangkap oleh KPK. Dan itu seperti lomba saling bersaing. 3 dari PDIP, 3 dari Golkar, 3 dari Gerindra, yang lain 2 masing-masing. Cuma PKS saja yang nggak kena atau belum kena, nggak tahu. Saya amati betul. Jadi akhirnya seperti itu. Nah ini Kejaksaan Agung sekarang nggak bergerak lagi nih setelah Febri. Jadi itu yang harus dipikirkan secara strategis. Maka tangan kanannya Prabowo akan dihantam. Isunya kan begitu. Kalau kita lihat kok bisa ya, oh ada isu ke demo ke Kementerian Pertahanan, oh berarti siapa yang disasar? Oh ada demo di sini, jadi saya sudah bisa memetakan, oh ini siapa yang main ya? Oh kok demo ke kantornya Hotman Paris, tapi apa hubungannya gitu kan? Kok banyak gitu? Ini kan instrumen yang diorkestrasi, jadi kita harus cerdas-cerdas membaca siapa begundal di sana, siapa begundal di situ. Maka kita akan lihat nanti dalam beberapa hari terakhir. Saya masih berputar, misalnya kalau saya ke Gambir Pusat, pasti saya lihat di Monas ada berapa banyak pasukan, ada apa di sana di sini. Jadi itulah tugas saya sebagai pengamat politik dan militer. Jadi itu tadi juga ada upaya pengkondisian di DPR untuk memanfaatkan untuk membubarkan Satgas PKH dengan momentum pembahasan RUU perampasan aset di Komisi 3. Teman-teman, bagi saya nonsen undang-undang perampasan aset itu akan cepat digolkan. Ya karena yang kena akan adalah anggota DPR MPR sendiri. Jadi jangan terhasut ini. Nggak mungkin diloloskan secepat itu. Mereka akan selalu meloloskan kalau undang-undangnya memperkuat kewenangan DPR, kan gitu. Kemudian menambah cuan-cuan mereka, itu pasti cepat. Tapi upaya membatasi mereka, iya pasti diulur-ulur. Maka kalau kita lihat, saya senyum-senyum aja kemarin ketika ada seolah-olah demo mempercepat RUU perampasan aset. Nih orang-orang nggak cerdas nih sebegini. Kok nggak bisa membaca peta ya? Politik itu bukan selalu yang di permukaan, tapi di panggung belakang itu. Negosiasinya itulah namanya panggung tengah. Itu konsensusnya. Jadi selalu ada konsensus. Nah ini kan juga sama, konflik kejaksaan dengan kepolisian, yaitu bagian dari konsensus politik. Jadi bukan berarti ini hajar ini bersih, enggak. Jangan-jangan brankasnya lebih banyak daripada yang brankas di ini, kan begitu. Nah, ini tadi
upaya memanfaatkan gelombang demonstrasi. Memang tidak semua demonstrasi mahasiswa itu ditunggangi, ada juga yang murni. Tapi kita bisa lihat nih nanti siapa bermain apa dan di mana kaitannya apa. Teman-teman harus ingat demo itu temanya apa? Akan konsisten nggak? Siapa yang bermain? Saya makanya kemudian sekarang kalau ada demo saya coba masuk gitu. Supaya saya bukan menjadi pengamat di ruang AC, enggak. Background saya jurnalis, di mana ada konflik kita masuk, kan begitu. Agustus tahun lalu saya masih keliling Monas tiap malam, situasinya seperti apa, sehingga saya bisa memetakan. Nah, itu tadi menurut saya, ya kalau terjadi sesuatu dengan kepala PPATK misalnya, itu bagian dari, yaitu tadi menghantam tangan kanan presiden untuk melawan oligarki. Jadi oligarki gak nyaman sekarang, dan oligarki butuh teman-teman di institusi kekuasaan. Nah, itu teman-teman supaya menarik. Sekarang saya tahu wartawan itu nggak perlu latar belakang, langsung daging-dagingnya gitu. Jadi saya sengaja ingin daging-dagingnya, kuah sama tulang belakangan. Oke. Nah, supaya ada lead. Kira-kira begitu teman-teman.